Bab 196. Malan menghabiskan sepanjang pagi dengan linglung di Aula Mahjong, menunggu waktu tiba, dan bergegas ke Hotel Tianhua untuk menemui Gao Junwei. Sepanjang pagi, dia berpikir berulang kali, apa sebenarnya hadiah jutaan dolar dari Gao Junwei? Perhiasan, uang tunai, memeriksa, atau sesuatu yang lain. Bagi orang seperti Malan yang suka memanfaatkan hal-hal kecil, hadiah jutaan dolar dari Gao Junwei sungguh terlalu menarik. Terakhir kali, Malan mengambil 180.000 cek Xiao Churan dan mengambil 160.000 darinya. Dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa tutup mulut selama beberapa hari. Oleh karena itu, ketika dia berpikir untuk segera mendapatkan hadiah sejuta dari Gao Junwei, dia semakin bersemangat dan gatal. Pada pukul 11.30, Malan mengucapkan selamat tinggal kepada para pemain pokernya, keluar dari ruang mahjong, naik taksi, dan langsung menuju Hotel Tianhua. Sesampainya di tempat yang disepakati kedua belah pihak, ia tidak terburu-buru masuk sesuai kesepakatan, melainkan berdiri di depan pintu hotel menunggu kedatangan Gao Junwei. Tak lama kemudian, sebuah Mercedes hitam baru perlahan berhenti di depan matanya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berjas dan sepatu kulit keluar dari mobil. Gao Junwei lah yang datang. Gao Junwei terlihat sangat tampan dan menarik, tapi satu-satunya penyesalan adalah dia berjalan dengan pincang. Banyak gadis sendiri yang tertarik dengan penampilan Gao Junwei yang keren dan tampan serta mobil mewah Mercedes-Benz. Mereka memandangnya dengan mata berbinar, namun ketika mereka melihat dia lumpuh, mereka langsung menghela nafas menyesal, menoleh dan pergi. Gao Junwei melihat semua ini di matanya, dan hatinya sangat marah. Dia semakin membenci Ye Chen dan Si Tianqi, dan dia hanya ingin segera menanganinya. Namun saat ini Malan sudah tidak jauh di depannya, sehingga ia tidak bisa mengungkapkan kebencian batinnya, sehingga ia terlatih-tatih menuju Malan. Gao Junwei mendatangi Malan, tersenyum tipis, dan berkata, "Bibi, maaf membuatmu menunggu." Malan buru-buru berkata, "Oh, Junwei, kamu baik sekali, Bibi baru saja tiba belum lama ini." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mercedes baru di belakang Gao Junwei, dan bertanya dengan heran, "Oh, Mercedes ini adalah mobil barumu, bukan?" Gao Junwei tersenyum dan berkata, "Iya, saya baru membeli Mercedes-Benz S500 ini dari toko 4S pagi ini, dan harganya tidak terlalu mahal, hanya sekitar 1,6 jutaan. Setelah berbicara, dia menyerahkan kunci kepada Malan dan berkata, "Bibi, terimalah kunci mobil ini." Setelah Malan mengambil kuncinya, dia bingung dan bertanya, "Junwei, apa yang kamu lakukan?" Gao Junwei tersenyum tipis, dan berkata, "Bibi, ini adalah hadiah murah hati yang kuberitahukan padamu di telepon. Aku melihat Paman Xiao dan Churan sama-sama punya BMW, dan kamu belum punya mobil. Benar-benar tidak, itu tidak masuk akal, dan aku minta maaf atas identitasnya." Malan begitu gembira hingga dia berkata, "Oh, Junwei, ini terlalu berharga, bagaimana mungkin Bibi menginginkannya?" Meskipun dia berkata begitu, dia memegang kunci mobil itu erat-erat di tangannya, dan dia sama sekali tidak berniat mengembalikannya kepada Gao Junwei. Gao Junwei secara alami mempertimbangkan sedikit pemikirannya, dan berkata sambil tersenyum, "Bibi, sejujurnya, Paman dan Churan mengendarai BMW seri 5 kelas kawat gantung, dan totalnya hanya 900.000 yuan. Tidak semewah itu sebagai Mercedes-Benz S500 ini. Menurut saya Anda harus mengendarai Mercedes-Benz berdasarkan temperamen Anda, jadi terimalah mobil ini." Hati Malan sudah penuh kegembiraan. Dia adalah tipikal ibu mertua sombong yang sering terlihat di masyarakat. Di matanya, tidak ada yang lain selain uang. Menurutnya, yang terpenting bagi seorang menantu adalah menjadi kaya, dan ia harus rela mengeluarkan uang untuk dirinya sendiri. Jika tidak, betapapun baiknya menantu itu, di matanya, dia tidak lebih dari kotoran yang bau. Pria seperti Gao Junwei adalah calon menantu terbaik, karena dia rela mengeluarkan uang untuk ibu mertuanya. Sekarang dia belum berkumpul dengan putrinya, dia sudah sangat murah hati. Dia ingin memberi dirinya sendiri 1,6 juta dapingsi. Jika Xiao Churan benar-benar mengikutinya di masa depan, dia harus memberikan dirinya sebuah villa besar, kapal pesiar besar. Memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat. Namun, kesopanan yang dangkal tetap diperlukan. Dia meraih lengan Gao Junwei dan berkata dengan serius, "Oh, Junwei, kamu benar-benar menyentuh Bibi, tapi mobil ini terlalu mahal.
Jika Bibi mungkin tidak pantas menerimanya, bukan? Bagaimana mungkin itu tidak pantas? Gao Junwei berkata dengan serius, Bibi, aku memberimu sesuatu dari sepenuh hatiku, terima saja dengan berani. Tidak ada yang tidak pantas. Malan sangat gembira saat melihat dia begitu tegas. Dia berhenti bersikap sopan padanya, memasukkan kunci ke dalam sakunya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu Bibi tidak diterima, terima saja. Terima kasih banyak Junwei. Petik 2. Gao Junwei melihat panorama ekspresinya yang terobsesi dengan uang, mencibir di dalam hatinya, dan menoleh ke mata sombong Ibu Xiao Churan, sepertinya rencana antara dirinya dan ayahnya pasti bisa berhasil diwujudkan. Namun, dia berpikir begitu dalam hatinya, tapi berkata dengan sopan, Bibi, ayo kita berhenti berdiri di depan pintu, masuk dan ngobrol sambil makan. Malan sangat bersemangat, dan mengangguk cepat, oke, masuk dan ngobrol. Keduanya masuk ke Hotel Tianhua, dan Gao Junwei langsung meminta pelayan untuk membawa mereka ke kursi yang telah dipesan. Setelah mereka berdua duduk, Gao Junwei langsung memesan meja besar berisi makanan lezat yang mahal. Sambil makan, Gao Junwei berpura-pura merasa bersalah dan berkata, Bibi, terakhir kali Paman Xiao dirawat di rumah sakit, sebenarnya aku menyewa dukun untuk pergi ke sana. Ini salahku, aku harus minta maaf padamu di sini. Malan memandang Gao Junwei dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu seperti ini, bibiku tidak pernah menyalahkanmu atas kejadian terakhir kali. Kamu juga korban. Gao Junwei mengangguk, menatap Malan, dan berkata dengan serius, Bibi, izinkan aku memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku ingin mengejar Churan dan menikahinya. Aku ingin tahu apakah kamu setuju. Mendengar ini, Malan berkata dengan penuh semangat, saya setuju. Bibi setuju 10.000 kali. Sejujurnya, di dalam hati Bibi, dia sudah menganggapmu sebagai calon menantu saya. Gao Junwei menghela nafas, dan berkata, menurutmu begitu, tapi aku khawatir Churan masih menyimpan dendam padaku sampai sekarang. Jika kesalahpahaman di antara kita berdua tidak terselesaikan, aku khawatir hal itu tidak mungkin terjadi padaku, untuk bersamanya dalam kehidupan ini. Bersama, Malan langsung berkata, jika ada kesalahpahaman, katakan saja padaku apakah kamu boleh membukanya. Jika kamu malu mengatakannya, Bibi akan membantumu. Mendengar ini, Gao Junwei tahu bahwa panasnya hampir siap, dan menyarankan, Bibi, sebenarnya aku ingin meminta maaf secara langsung kepada Churan dan menyatakan cintaku, bagaimana kalau ini? Keluarga kami memiliki villa di tepi sungai, dan aku akan berada di sini malam ini. Di mana aku bisa mengatur makan malam dengan cahaya lilin, membeli bunga, dan membuat bentuk hati. Jika waktunya tiba, kamu bisa mengajak Churan berkencan denganku. Izinkan aku meminta maaf padanya, dan biarkan dia mengaku, mungkin saat dia bersemangat, dia akan menjadi seorang gadis. Sudah berakhir. Oh, Junwei, kamu sangat perhatian. Mata Malan berbinar, dan dia buru-buru berkata, oke, aku akan menelepon Churan sekarang. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon Xiao Churan. Gao Junwei sangat gembira, dan buru-buru berkata, Bibi, tolong jangan beritahu Churan bahwa aku mengajaknya kencan, kalau tidak dia pasti tidak akan datang menemuiku. Setelah berbicara, Gao Junwei berkata lagi, kamu bisa memberitahunya. Katakan saja kamu punya teman yang akan mendekorasi villa besar di tepi sungai, dan kamu berharap menemukan studionya untuk didesain. Pesanan pasti akan diterima sebagai sesegera mungkin, dan kamu akan ikut dengannya ketika saatnya tiba, sehingga ketika aku menyatakan cintaku padanya, kamu juga bisa mengatakan sesuatu yang baik untukku. Mata Malan berbinar, dan dia berseru, bagus sekali. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Ada sedikit rasa sinis di mata Gao Junwei, dan dia berpikir dalam hati, malam ini, pertama-tama aku akan main-main dengan Xiao Churan, yang kewalahan oleh pedesaan dan kota, lalu mencoba Malan, yang masih menawan, dan kemudian menipu Ye Chen dengan panggilan telepon. Bunuh dia dengan satu tembakan. Bab 197. Saat ini, Xiao Churan, Ye Chen dan ayah Xiao Changkun baru saja makan siang di rumah. Ketika Ye Chen pergi ke dapur untuk membersihkan piring seperti biasa, dia tiba-tiba menerima telepon dari Chen Xiaozhao. Begitu telepon tersambung, Chen Xiaozhao bertanya dengan malu-malu, Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Di rumah, kata Ye Chen ringan, dan bertanya, ada apa?
Apa yang kamu ingin aku lakukan? Chen Xiaozhao berkata, saya ingin menelepon dan melaporkan sesuatu kepada Anda. Kamu bilang, Chen Xiaozhao buru-buru berkata, itu saja. Kemarin Gao Junwei dan Xiao Yiqian sama-sama datang ke ruang pengobatan kakekku, memohon padanya untuk berobat. Kakekku tidak tahu bahwa Xiao Yiqian menyinggung perasaanmu, jadi dia hampir memberikan setengah dari obatnya padamu, menghadiahinya terakhir kali. Xiao Yiqian sudah pergi. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah keluargamu berhubungan baik dengan Xiao Yiqian? Kakekmu bersedia memberinya obat yang begitu berharga. Ye Chen tahu betul bahwa dalam pikiran si Tianqi, obat ajaib yang dia berikan padanya dianggap sebagai harta karun, sama pentingnya dengan hidupnya. Tidak ada seorang pun yang akan dengan gegabah memberikan hal penting seperti itu kepada seseorang yang tidak mereka kenal atau memiliki hubungan normal dengannya. Chen Xiaozhao buru-buru berkata, kakekku dan ayah Xiao Yiqian adalah saudara. Mereka telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun, jadi kedua keluarga kami juga menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Saat dia mengatakan itu, Chen Xiaozhao memberitahu Ye Chen seluk-beluk kakeknya dan keluarga Xiao selama bertahun-tahun secara mendetail. Setelah Ye Chen mendengarnya, dia menyadari bahwa keluarga Xiao sebenarnya adalah dermawan yang membantu si Tianqi saat itu. Dan si Tianqi mampu membalas kebaikan keluarga Xiao selama bertahun-tahun karena sedikit kebaikan saat itu, yang juga membuatnya sedikit terkesan. Yang membuatnya semakin puas adalah si Tianqi mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan demi dirinya sendiri, ia tak segan-segan memutuskan hubungan dengan keluarga Xiao. Meskipun Ye Chen adalah tuan muda dari keluarga teratas di Yanjing, dia meninggalkan keluarga bersama ayahnya ketika dia masih sangat muda dan berlari untuk bertahan hidup. Setelah ayahnya meninggal secara tak terduga, dia hanya bisa bertahan hidup di panti asuhan dan merasakan kehangatan dan dinginnya dunia. Di panti asuhan juga Ye Chen mengembangkan karakter mengetahui bagaimana membalas kebaikan dan membalas kebaikan. Bibili dari panti asuhan membantu saya. Meskipun saya telah menderita semua hinaan, sarkasme dan serangan pribadi dari keluarga Xiao di depan keluarga Xiao, saya tetap meminta bantuan Nyonya Xiao dan meminjamkan uang kepada Bibi Li untuk berobat. Xiao Churan membantu dirinya sendiri, bahkan jika dia meremehkan keluarga Xiao dan ayah mertuanya serta ibu mertuanya yang luar biasa, dia tetap tidak ingin meninggalkan Xiao Churan. Justru karena dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya, dia menjadi lebih menyayangi si Tianqi. Sepertinya si Tianqi pasti akan menjadi pengikut setianya di masa depan. Karena si Tianqi sangat setia, saya harus memberinya beberapa manfaat. Memikirkan hal ini, Ye Chen memutuskan untuk pergi ke Aula Jishi si Tianqi di sore hari dan memberinya obat lain yang dia sempurnakan terakhir kali. Saat itu, Ye Chen memurnikan 30 obat dalam satu tarikan napas, mengirimkan beberapa, dan ada lebih dari 20 obat lagi. Baginya, obat ini hampir tersedia, dan tidak memiliki efek praktis pada orang seperti dia yang mempraktikkan 9 Suan Tianjing, dan memiliki energi spiritual di dalam tubuhnya, jadi memberinya obat hampir tanpa biaya. Selain itu, Ye Chen juga berharap, orang-orang seperti Jinling dapat mengetahui bahwa dia adalah orang yang diberi penghargaan dan hukuman. Jika Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda harus dihukum. Namun, jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan mendapat imbalan lebih banyak lagi. Si Tianqi melakukan pekerjaannya dengan baik kali ini, jadi pada sore hari, dia menghadiahinya dengan obat ajaib yang selalu dia impikan. Jadi, Ye Chen berkata kepada Chen Xiaozhao, apakah kakekmu ada di Jishitan sore ini? Ya, Chen Xiaozhao bertanya dengan penuh semangat, Tuan Ye, apakah Anda akan datang? Ye Chen bersenandung dan berkata, aku akan pergi melihatnya sore ini. Itu bagus, Tuan Ye. Chen Xiaozhao bersorak dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahu kakek sekarang, dia pasti sangat bersemangat. Setelah membereskan dapur, Ye Chen baru saja keluar ketika dia melihat Xiao Churan sudah siap untuk keluar, jadi dia bertanya, sayang, apakah kamu akan pergi ke studio? Xiao Churan menggelengkan kepalanya dan berkata, ibu meneleponku dan berkata bahwa dia punya teman yang ingin mendekorasi villa dan ingin aku menerima pesanannya. Aku akan melihatnya. Ye Chen buru-buru bertanya, area villa yang mana? Xiao Churan berkata, villa di tepi sungai berada tepat di tepi sungai. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu benar, kamu bisa membawaku ke Jishitang dalam perjalanan, dan aku akan pergi menemui Miracle Dr. Si.
Xiao Churan bertanya dengan heran, apakah kamu akan menemui Miracle Dr. Si? Bagaimana kalau aku ikut denganmu juga? Ayo beli beberapa barang dan pergi menemui orang tuanya. Xiao Churan sangat berterima kasih kepada Si Tianqi, karena dia selalu merasa Si Tianqi lah yang meremajakan dan menyembuhkan penyakit paraplegia tinggi ayahnya. Ye Chen tersenyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Anda dapat membawa saya ke tempat itu dan pergi ke urusan Anda, dan saya bisa pergi menemui Dr. Si. Xiao Churan berkata, betapa tidak pantasnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tidak ada yang tidak pantas. Selain itu, Dokter Ajaib Si memiliki kepribadian yang aneh. Jika kita pergi bersama, dia mungkin tidak akan bahagia. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu pergilah dulu, jika memungkinkan, buatlah janji dengan Dokter Si, dan kita berdua mentraktirnya makan. Bagus. Suami istri itu pergi bersama, Xiao Churan mengemudikan mobil dan mengantar Ye Chen keluar kota. Melewati Jishitang, Ye Chen turun dari mobil, menyuruh Xiao Churan mengemudi dengan hati-hati, dan berjalan menuju gerbang Jishitang. Si Tianqi sedang menemui dokter di apotek saat ini, ketika dia tiba-tiba melihat Ye Chen masuk, dia sangat bersemangat, dia segera bangun untuk menyambutnya, dan berkata, Tuan Ye, Anda di sini. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, silakan saja dan jangan khawatirkan aku. Si Tianqi mengangguk, dan buru-buru menyapa Chen Xiaozhao, yang sedang membagikan obat di belakang, dan berkata, Xiaozhao, Tuan Ye ada di sini. Keluar dan obati dia. Chen Xiaozhao segera meninggalkan pekerjaan di tangannya, dan berjalan dengan dua awan merah di pipinya. Tuan Ye, kamu di sini. Suara Chen Xiaozhao tajam dan manis, dan ada senyuman polos di wajahnya, terutama dua lesung pipit yang dangkal, yang terlihat sangat lucu. Yang lebih mengejutkan Ye Chen adalah tidak seperti wanita lain, Chen Xiaozhao selalu memiliki aroma parfum yang samar di tubuhnya, yang dia bawa di tubuhnya adalah aroma samar tanaman obat. Di sebagian besar apotek, bau obat di dalamnya sangat menyengat, dan tidak berbau sama sekali, tetapi bau di tubuh Chen Xiaozhao sangat harum, dan bahkan memiliki efek menenangkan. Ye Chen menatapnya dan tersenyum, sekarang kakekmu telah pulih, kamu akan mundur ke belakang layar dan bertarung. Ya, Chen Xiaozhao berkata sambil tersenyum manis, tetapi saya tidak selalu membantu. Kakek secara pribadi merawat pasien setiap hari, dan saya datang menemui pasien lainnya. Ye Chen mengangguk, dan berkata, keterampilan medismu sudah luar biasa. Saya yakin tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk menjadi dokter jenius kecil yang terkenal di Jinling. Bagaimana bisa? Chen Xiaozhao berkata dengan malu-malu, keterampilan medisku jauh lebih buruk daripada kakekku, dan bahkan lebih buruk daripada Tuan Ye. Pada saat ini, Si Tianqi menyuruh pasiennya pergi, dan berkata kepada petugas di apotek, salam kepada pasien yang menunggu. Katakan saja saya punya tamu terhormat di sini, dan saya harus menunda konsultasi dan menjamu Anda terlebih dahulu. Tolong maafkan aku. Setelah selesai berbicara, dia segera menghampiri Ye Chen, menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat, dan berkata, Tuan Ye, halo. Bab 198. Ketika Ye Chen melihat Si Tianqi muncul, dia memberi hormat pada dirinya sendiri, tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Si, Anda tidak perlu bersikap sopan kepada saya, dan Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Ye, panggil saja aku Ye Chen. Lalu kenapa? Si Tianqi buru-buru membungkuk dan berkata, Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia, bagaimana Si bisa memanggilnya dengan namanya secara langsung? Ye Chen melihat bahwa dia agak keras kepala dalam etiket, jadi dia tidak terus membujuknya, tetapi berkata, saya mendengar bahwa Gao Junwei dan Xiao Yiqian datang menemui Anda kemarin. Si Tianqi bertanya dengan heran, Tuan Ye, bagaimana Anda mengetahui hal ini? Chen Xiaozhao menjulurkan lidahnya dan berkata, kakek, aku sudah memberitahu Tuan Ye. Si Tianqi buru-buru menegur, nak, Tuan Ye biasanya sibuk dengan urusan, bagaimana kamu bisa mengganggu guru dengan masalah sepele seperti itu? Chen Xiaozhao merasa sedikit sedih. Alasan mengapa dia menelepon Ye Chen bukan untuk menuntut penghargaan atas kakeknya, tetapi untuk mencari kesempatan untuk berbicara sedikit dengan Ye Chen. Bagaimanapun, dia telah lama menganggap Ye Chen sebagai idola di dalam hatinya, dan bahkan memujanya lebih dari kakeknya, jadi dia juga ingin mencari kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengannya, meskipun itu melalui panggilan telepon. Namun,
Anda tidak bisa tanpa topik di telepon, bukan? Jadi, dia memutuskan untuk melaporkan apa yang terjadi kemarin kepada Marvin Ye. Tak disangka, kakek langsung memarahi dirinya sendiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si Tianqi terutama mengkhawatirkan kesalahpahaman Ye Chen. Bagaimanapun, panggilan Chen Xiaozhao kepada Ye Chen adalah cara untuk mengklaim penghargaan untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin Ye Chen salah paham bahwa dia adalah orang yang ingin mengklaim penghargaan untuk semuanya. Melihat keluhan di wajah Chen Xiaozhao, Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan Si, ini hanya masalah sepele, mengapa menyalahkan Xiaozhao?" Si Tianqi buru-buru berkata, "Tuan Ye tertawa." Ye Chen melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Tuan Si, Gao Junwei itu, dan Xiao Yiqian telah menyinggung perasaanku. Jika kamu menolak untuk memperlakukan mereka, itu bisa dianggap memberikan wajah Ye Chen kepadaku. Aku akan mengingat ini bantuan." Si Tianqi buru-buru berkata, "Tuan Ye, Anda baik kepada Simo. Masalah kecil ini adalah tugas Simo untuk membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Anda tidak perlu bersikap sopan kepada Simo." Saat dia mengatakan itu, si Tianqi menunjuk ke aula Jishi miliknya, dan berkata dengan serius, "Si memutuskan untuk tinggal di Jinling untuk membuka klinik medis, terutama karena dia dapat melayani Anda, Tuan Ye, dan memiliki kesempatan untuk membalas budi Anda, kebaikan." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu punya hati." Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan pil dari sakunya, menyerahkannya kepada si Tianqi, dan berkata, "Si tua, obat yang kuberikan padamu sebelumnya dapat menyembuhkan luka dan menguatkan tubuhmu. Meski aku belum mendemonstrasikannya secara spesifik, menurut catatan kuno, bahkan orang tua yang sekarat dapat memperpanjang hidupnya dengan meminum obat ajaib selama 10 tahun, jadi saya akan memberikan obat ini sebagai hadiah, dan simpanlah di dekat Anda, mungkin berguna di masa depan." Petik 2. Si Tianqi melihat pil itu, seluruh tubuhnya gemetar, berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri, dengan gemetar berkata, "Tuan Ye, kamu tidak bisa melakukannya, Tuan Ye. Kamu telah menghadiahi Si dengan setengah tambahan dari pil itu, obat ajaib terakhir kali." "Iya, Si belum bisa membalas kebaikannya, bagaimana dia bisa menerima hadiah sebesar itu?" Chen Xiaozhao, yang berada di sebelahnya, melihat kakeknya berlutut, jadi dia juga berlutut di tanah dengan sentakan, tapi dia manis, dengan tangan ramping bertumpu pada lutut, dan matanya yang besar dan berair, dia menatap Ye Chen dengan malu-malu dan berani. Obat ajaib Ye Chen juga diberikan kepada beberapa orang, meskipun orang-orang ini tahu bahwa obat ajaib itu sangat berharga. Orang yang paling tahu nilainya adalah si Tianqi. Pertama-tama, si Tianqi telah mempraktikkan pengobatan sepanjang hidupnya. Semakin dia mahir dalam pengobatan, semakin dia tahu betapa kuatnya obat ajaib ini, tidak jarang di dunia, bahkan yang kedua tidak dapat ditemukan. Kedua, si Tianqi sudah tua, dan semakin tua usia Anda, semakin Anda mengetahui takdir Anda, lalu bagaimana jika Anda adalah seorang dokter terkenal di dunia? Setelah usia lebih dari 80 tahun, suatu hari mungkin tiba-tiba berlalu dengan tenang dalam tidur seseorang. Dan obat ajaib ini bisa memperpanjang umur orang tua yang sekarat ini bukan obat, bisa bertahan beberapa tahun. Tentu saja si Tianqi menginginkan obat ajaib ini, tetapi dia tidak berani meminumnya. Seperti kata pepatah, Anda tidak dibayar dengan cuma-cuma. Dia baru saja menolak Gao Junwei dan Xiao Yiqian. Menurutnya, masalah sepele ini sama sekali tidak layak untuk meminta Ye Chen memberinya obat ajaib yang begitu berharga. Tapi Ye Chen tidak peduli. Jika Anda ingin membuatnya sendiri, Anda bisa menghasilkan ribuan dalam sehari. Alasan mengapa begitu banyak yang tidak dibuat terutama karena barangnya langka dan mahal. Oleh karena itu, memberikannya kepada si Tianqi bukanlah apa-apa. Jadi dia berkata dengan ringan, "Si tua, karena kamu ingin tetap di sisiku dan berbagi kekhawatiranku, kamu harus tahu bahwa aku, Ye Chen, selalu membedakan imbalan dan hukuman dalam melakukan sesuatu. Menurutku kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik dan harus dihargai, jadi saya secara alami akan memberi hadiah kepada Anda, dan Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya memberi hadiah kepada Anda menerimanya." Petik 2. Si Tianqi sangat gembira hingga dia menangis, dan buru-buru meletakkan tangannya di tanah, bersujud, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye. Terima kasih, Tuan Ye." Chen Xiaozhao di samping juga bersujud dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Ye." Ye Chen memandang Chen Xiaozhao,
tersenyum tipis, dan berkata, "Xiao Zhao, angkat kepalamu." Chen Xiao Zhao buru-buru mengangkat kepalanya, menatap Ye Chen dengan wajah memerah, matanya mengelak dengan malu-malu. Ye Chen memandangnya dan tersenyum tipis. "Di masa depan, ketika waktunya telah tiba, saya juga akan memberi Anda obat ajaib. Pada saat itu, keterampilan medis Anda mungkin akan melangkah lebih jauh. Bagi orang lanjut usia, obat sakti ini terutama untuk merawat dan memulihkan fungsi tubuh serta kekuatan batin meridian agar awet muda. Setelah kaum muda meminumnya, mereka dapat memperkuat tubuh mereka secara signifikan, dan bahkan memperkuat meridian dalam tubuh. Pengobatan tradisional Tiongkok paling menghargai Qi, dan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk Qi dalam di tubuh dokter sendiri, misalnya akupuntur dan moksibusi. Bagi orang yang tidak memiliki Qi dalam yang mencukupi, meskipun mereka mengetahui beberapa metode akupuntur, mereka tidak dapat melakukannya, menggunakannya, dan mereka tidak dapat mencapai efeknya. Jadi ini juga yang menjadi alasan mendasar mengapa banyak dokter terkenal memiliki tubuh yang sangat kuat. Ketika Chen Xiao Zhao mendengar ini, dia langsung menangis, dan Si Tianqi di sampingnya juga sangat bersemangat, dan buru-buru berkata, "Xiao Zhao, jangan bersujud kepada Tuan Ye untuk berterima kasih." Chen Xiao Zhao kembali sadar, membungkuk dan bersujud dengan tergesa-gesa, sambil terisak-isak. Xiao Zhao berterima kasih pada Tuan Ye. Saat Ye Chen memberikan obat kepada Si Tianqi di Jixitang, Xiao Churan baru saja mengemudikan mobilnya ke villa tepi sungai di pinggiran kota. Setelah sampai di pintu masuk area villa, dia memanggil ibunya Malan dan berkata, "Bu, saya sudah sampai di villa tepi sungai. Di mana sebenarnya temanmu?" Malan sedang menunggu Xiao Churan dengan cemas di villa Gao Junwei saat ini, dan ketika dia menerima telepon, dia buru-buru berkata dengan penuh semangat, "Ini adalah area villa kelas atas, dan manajemennya sangat ketat. Mobil di luar tidak diperbolehkan untuk masuk, jadi kamu parkir mobilnya. Ada di tempat parkir di depan pintu, ibu akan segera keluar untuk menjemputmu." "Oke," Xiao Churan berkata, "kalau begitu aku akan menunggumu di pintu." Di sini, Malan menutup telepon dengan penuh semangat, dan buru-buru berkata kepada Gao Junwei dan ayah Gao Junwei, "Gao Jianjun, Churan ada di sini, aku akan menjemputnya." Gao Junwei buru-buru menunjuk mawar dan lilin berbentuk hati di pintu masuk gerbang, dan berkata, "Bibi, jangan biarkan mulutmu terpeleset. Kuharap sebelum Churan masuk, dia tidak mengetahui keberadaanku. Biarkan dia masuk, baru saja melihat adegan romantis ini." Malan tersenyum lebar, dan berkata, "Oh, Junwei, jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa." Bab 199. Ayah Gao Junwei, Gao Jianjun, tidak berbicara sepanjang waktu, tetapi memandang Malan dari atas ke bawah, dan merasa bahwa meskipun wanita ini sedikit lebih tua, dia masih memiliki banyak pesona, dan dia dianggap lebih menarik, tipe orang di antara teman-temannya. Melihat Malan saat ini, matanya tidak bisa menahan rasa serakah, dan dia berpikir, ketika Xiao Churan tiba, dia akan langsung mengikat istri mereka, dan kemudian dia akan merasakan Malan terlebih dahulu. Jika Anda punya waktu, Anda bahkan dapat mencoba Xiao Churan yang muda dan cantik itu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum dan berkata kepada Malan, "Oh, Nona Ma, jika keluarga Anda Churan dan keluarga kami Junwei bisa berkumpul, maka kami akan bisa menjadi mertua di masa depan." Malan memandang Gao Jianjun dan mengangguk lagi dan lagi, dengan nada datar berkata, "Tuan Gao, menikah denganmu adalah berkah pertama bagi keluarga kami." Gao Jianjun berkata sambil tersenyum, Mas sedang menjodohkan, menurutku kedua anak itu pasti bisa berkumpul." Malan juga setuju dan berkata, "Tuan Gao, saya memiliki pendapat yang sama dengan Anda. Kedua anak itu berbakat dan cantik, dan mereka benar-benar pasangan yang serasi. Jangan khawatir, saya akan membujuk Churan untuk menceraikan sampah itu. Ye Chen nanti." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berkata kepada Gao Junwei, "Junwei, jangan berpikir kamu keberatan dengan Churan setelah dia menikah atau pernikahan keduanya. Keluarga kami selalu menikah dengan sampah itu Ye Chen. Jagalah tubuhmu seperti giok." Gao Junwei tiba-tiba menjadi bersemangat. "Jagalah dirimu seperti batu giok." Mungkinkah Xiao Churan masih mempertahankan kesuciannya? Tuhan, itu bagus sekali. Hari ini, Xiao Churan, kecantikan terkenal di Jinling, akan ditangkap sendirian untuk pertama kalinya. Memikirkan hal ini, dia merasa bersemangat, berharap Xiao Churan dapat segera dieksekusi di tempat.
Yang dipikirkan Malan hanyalah keuntungan kecil, dan dia sama sekali tidak bisa melihat kekejaman Gao Junwei, apalagi bencana yang akan segera terjadi. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Oh, aku akan menjemput Curan, harap tunggu sebentar-sebentar." Ayah dan anak mengirimnya keluar, dan ketika mereka kembali ke rumah, mereka berdua memiliki hantu sendiri. Gao Junwei tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, Xiao Curan masih menyebalkan. Jika kamu benar-benar melakukan ini sekali dan membunuhnya, sayang sekali, bukan?" Gao Jianjun berkata dengan suara dingin, "Jika kamu membunuhnya, kamu akan tamat. Jika kamu tetap hidup, cepat atau lambat akan ada masalah." Gao Junwei berkata, "Ayo kita bunuh Malan dan Ye Chen dulu, dan jadikan Xiao Curan sebagai tahanan rumah di ruang bawah tanah. Villa kita kedap suara dengan baik dan jarak dari rumah lain sangat jauh. Tidak akan ada orang di sana saat waktunya tiba-tiba ditemukan." Mata Gao Jianjun berbinar, dan dia berseru, "Maksudmu, membiarkan Xiao Curan menjadi tahanan rumah untuk waktu yang lama?" "Benar," Gao Junwei berkata, "kalau tidak, bukankah wanita cantik seperti itu akan membuang-buang uang?" Gao Jianjun berpikir, dan berkata kepada Gao Junwei, "Baiklah, mari kita memancing Ye Chen untuk membunuhnya terlebih dahulu. Lalu bangunkan Malan dan Xiao Curan, lalu bunuh Malan, dan Xiao Curan akan melakukan apa yang kamu katakan. Di penjara di ruang bawah tanah villa, setiap hari Senin milikmu, setiap 246 milikku." Gao Junwei tertegun sejenak, dia tidak menyangka ayahnya ingin mendapat bagian dari urusan Xiao Curan. "Tapi tidak masalah jika kamu memikirkannya dengan hati-hati. Lagi pula, begitu kamu membunuh Ye Chen, kamu harus membunuh Malan untuk membungkamnya. Dalam hal ini, Xiao Curan pasti sangat membenci dirinya sendiri. Saat itu, saya hanya punya dua pilihan, membunuhnya dan membungkamnya sepenuhnya, atau memenjarakannya dan memperlakukannya sebagai mainan. Karena ini mainan, tidak masalah jika ada satu orang lagi." Jadi dia mengangguk, dan berkata kepada Gao Jianjun, "Ayah, aku akan menurutimu." Gao Jianjun segera berseri-seri kegirangan, dan berkata dengan riang, "Bagus." Bagaimanapun, dia mengeluarkan pistol hitam dari pinggangnya, memeriksanya untuk terakhir kalinya, dan berkata dengan wajah dingin, "Setelah Ye Chen datang, aku langsung menembaknya. Aku akan membalaskan dendammu." Xiao Curan masih bingung segalanya saat ini. Dia menunggu beberapa saat di gerbang villa tepi sungai, lalu melihat ibunya Malan berlari keluar untuk menyambutnya. Setelah itu, Malan membuka gerbang komunitas dan menyapanya, "Curan, masuk." Xiao Curan buru-buru menyapanya. Ketika dia mendatangi ibunya, Xiao Curan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Bu, kenapa aku tidak mendengar ibu berkata bahwa aku kenal seorang teman yang tinggal di sebuah villa di tepi sungai?" Villa Riverside terletak di tepi sungai Yangtze di Jinling, di sebelah pemandangan sungai. Ini adalah salah satu komunitas lokal kelas atas. Orang-orang yang tinggal di sini adalah orang kaya atau mahal, yang jelas di luar kondisi normal Malan, ruang lingkup sosial. Malan berkata sambil tersenyum, "Itu adalah teman sekelas lama yang baru-baru ini menghasilkan banyak uang dalam bisnis. Dia baru saja membeli sebuah villa di sini. Dia sedang berpikir untuk mendekorasinya. Ada yang bilang anggaran renovasinya 8 juta. Bagimu katakan, itu besar, setuju, kan?" Xiao Curan tersenyum dan berkata, "Tentu saja, untuk dekorasi rumah biasa, lebih dari 1 juta dianggap sebagai tagihan yang besar." Malan berkata sambil tersenyum, "Bagus. Ayo cepat ke sana, lihat tata letak rumahnya dan beri aku rencana dekorasi kasarnya." "Bagus." Segera, Malan membawa Xiao Curan ke pintu villa nomor 8 dan membunyikan bel pintu. Pintu mewah terbuka, lalu Gao Junwei muncul di depan pintu dengan senyuman hangat di wajahnya. Begitu pintu terbuka, Gao Junwei berkata sambil tersenyum, "Curan, sudah lama tidak bertemu." Dia terkejut sesaat, wajah cantiknya langsung berubah dingin, dia mengabaikannya, dan langsung bertanya kepada Malan yang ada di belakangnya, "Bu, teman yang kamu sebutkan ini adalah dia?" Malan berkata dengan malu-malu, "Curan, jangan khawatir, Junwei telah menyiapkan kejutan untukmu." Gao Junwei mengangguk dengan tergesa-gesa, dan dalam sekejap, dia mengungkapkan cinta yang muncul di tanah di pintu masuk. Xiao Curan bertanya kepada Malan dengan marah, "Bu, jadi kamu dan Gao Junwei bekerja sama untuk berbohong padaku?" Malan buru-buru berkata, "Curan, dengarkan penjelasanku, Junwei memperlakukanmu dengan tulus.
Gao Junwei juga buru-buru menjelaskan, Curan, itu bukan urusan bibi. Aku memohon pada bibi untuk membantuku mengundangmu ke sini. Xiao Curan memandang Malan dengan ekspresi dingin, dan berkata, Bu, kamu benar-benar mengecewakanku. Setelah berbicara, berbalik dan pergi. Malan buru-buru menghalangi jalan Xiao Curan, membujuk, Curan, ini salah ibuku, tapi dia tidak berbohong padamu, itu semua demi kebaikanmu sendiri. Junwei benar-benar ingin berbicara denganmu tentang kerjasama. Villa itu miliknya, dan itu akan direnovasi. Xiao Curan mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, aku tidak sama dengan dia. Malan memelototinya, dan berkata, kamu menyebutnya apa? Sikap Junwei cukup rendah untuk meminta maaf padamu. Lihat, betapa baiknya anak ini. Kenapa kamu masih keras kepala? Saat dia mengatakan itu, dia mendesak lagi, oh, kita semua di sini, dengarkan saja apa yang ibu katakan, dan komunikasikan dengan Junwei dengan baik. Bahkan jika kalian berdua tidak berhasil, ada baiknya untuk membicarakannya kerjasama, bukan? Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu reaksi Xiao Curan, dan langsung mendorong Xiao Curan ke dalam kamar. Bab 200. Bagaimana Malan tahu bahwa dorongan ini tidak hanya mendorong putrinya ke dalam lubang api, tetapi juga mendorong dirinya sendiri ke dalam lubang api. Sekarang dia penuh harapan bahwa Xiao Curan dan Gao Junwei dapat menyelesaikan kecurigaan mereka, dan kemudian mengembangkan kesan yang baik terhadap Gao Junwei, menantu laki-laki yang mengendarai naga dan cepat dalam pikirannya. Dengan cara ini, dia bisa menceraikan Ye Chen yang sampah itu dan menikahi Gao Junwei. Begitu Xiao Curan didorong oleh ibunya, mau tak mau dia menjadi sedikit marah. Ibu saya biasanya tidak memiliki integritas, tidak memiliki keuntungan, dan bahkan kecanduan uang, yang dapat saya tanggung. Namun, sekarang dia mengandalkan dirinya sendiri, yang membuatnya sangat kecewa. Dia hendak berbalik dan keluar, tapi tanpa diduga, Gao Junwei langsung mengunci pintu saat ini. Xiao Curan berkata dengan dingin, Gao Junwei, tolong keluarkan aku. Curan, itu sudah ada di sini, jangan terburu-buru pergi. Bagaimana kalau masuk dan duduk untuk ngobrol? Gao Junwei berdiri di depan Xiao Curan, menatap wanita di depannya dengan mata berapi-api, melihat kakinya yang ramping dan lurus yang indah, pinggang willow yang ramping, sosok yang sempurna, wajah yang cantik, dia sangat bersemangat. Wanita ini sungguh memancarkan pesona menawan kemana-mana yang membuat hatinya semakin panas. Xiao Curan memandangnya dengan jijik, dan berkata dengan dingin, tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu, tolong minggir. Malan masih berada di pinggir lapangan dan berkata, oh, Curan, kenapa sikapmu begitu buruk? Bicaralah dengan Junwei. Xiao Curan berkata dengan dingin, tidak ada yang ingin kukatakan padanya. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke arah Gao Junwei dan memperingatkan, Gao Junwei, tolong minggir, saya ingin keluar. Gao Junwei memandang Xiao Curan dengan ekspresi dingin, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, dia juga mengubah wajah lain, dengan senyum menghina dan sinis di wajahnya. Xiao Curan, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu serius? Katakan, aku membiarkanmu datang karena itu terlihat bagus. Kamu, jangan jadi tak tahu malu. Kalau tidak, kamu akan menderita nanti. Ekspresi Xiao Curan berubah, dan dia bertanya, Gao Junwei, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Gao Junwei tertawa, dan berkata dengan nada tidak senonoh, tentu saja aku ingin bercinta. Mendengar ini, Xiao Curan langsung terkejut, hatinya sangat ketakutan, dan dia akan segera kehabisan tenaga. Namun sebelum dia melangkah, Gao Junwei mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, tidak bisa bergerak. Xiao Curan berkata dengan marah, lepaskan aku. Gao Junwei menatap wajah cantiknya, dan berkata sambil tersenyum, Curan, kamu terlihat semakin cantik. Aku benar-benar ingin menidurimu sekarang. Saat ini, dia melihat penampilan glamor Xiao Curan, wajah dan sosoknya yang sempurna yang membuat orang terobsesi, matanya sudah sangat panas. Baginya, dia selalu ingin memiliki tubuh Xiao Curan dalam mimpinya. Tahukah kamu, Xiao Curan adalah kecantikan nomor 1 di Jinling, dan dia pasti pantas mendapatkan gelar ini, dia bisa dikatakan yang terbaik dari yang terbaik. Dan sekarang, wanita yang hampir sempurna akan segera menjadi miliknya, betapa hal ini membuat hatinya bersemangat. Mendengar ini, Malan di sebelahnya merasa tidak percaya.
bukankah Gao Junwei mengatakan bahwa dia akan meminta maaf kepada Curan dan kemudian menyatakan cintanya padanya? Tapi sekarang, apa yang terjadi? Dia buru-buru melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, Junwei, ada apa denganmu? Bukan itu yang kamu katakan pada bibi saat itu. Katakan kentut. Wajah Gao Junwei berubah, dan dia menendang Malan ke tanah. Sambil mencibir, kamu benar-benar berpikir aku ingin kamu memanggil putrimu untuk mengaku padanya, dan kemudian menjadi menantumu. Hentikan lamunanmu. Setelah berbicara, dia melanjutkan dengan wajah dingin, orang sombong sepertimu yang terbuka terhadap uang juga layak menjadi calon ibu mertuaku. Biar ku beritahu, aku hanya ingin berhubungan seks dengan Xiao Chu, bukan hanya saja aku ingin berhubungan seks dengannya, ayahku juga menginginkannya. Kali ini, Gao Jianjun datang dengan pistol dan berkata sambil tersenyum, Nak, kamu setengah benar. Aku tidak hanya ingin berkencan dengan Xiao Curan, tapi aku juga ingin mencoba Malan ini. Pesona zaman ini adalah sempurna, itu favoritku. Wajah Malan menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, kamu tidak boleh melakukan ini, itu melanggar hukum. Melanggar hukum sialan. Gao Junwei memarahi dengan dingin, hari ini kami tidak hanya ingin meniduri kalian berdua, tetapi juga memanggil Ye Chen dan menembaknya. Bajingan yang berani melawanku patah kakiku, aku pasti akan melakukannya tembak kepala anjingnya di depan kalian berdua. Malan menangis ketakutan, dan berseru, Junwei, ini adalah keluhan pribadimu dengan Ye Chen, ini tidak ada hubungannya dengan ibu kami. Kami tidak peduli bagaimana kamu menyelesaikan rekening dengan Ye Chen, tetapi kamu harus membiarkan kami pergi dulu. Oke, melepaskanmu. Gao Junwei berkata dengan nada menghina, kamu sedang bermimpi. Baik kamu maupun Xiao Curan tidak bisa pergi hari ini. Malan menangis dan berkata, Junwei, bibi percaya bahwa kamu bukan anak nakal. Alasan mengapa kamu mengambil jalan ini adalah karena kaki Ye Chen patah. Bibi memohon padamu, biarkan bibi dan Curan pergi, oke. Aku bukan anak nakal. Gao Junwei tertawa, berjongkok di tanah, menatap wajah Malan yang ketakutan, dan berkata sambil tersenyum, sejujurnya, alasan mengapa kamu dan suamimu Xiao Changkun terlibat kecelakaan mobil hari itu karena aku. Pengaturannya adalah aku menemukan seorang pengemudi truk kotoran dan memberinya 200.000 yuan untuk dengan sengaja menerobos lampu merah dan menabrak BMW Xiao Changkun, menyebabkan dia menjadi lumpuh. Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Curan menjadi sangat marah di dalam hatinya. Dia berseru dan bertanya, Gao Junwei, mengapa kamu melakukan ini? Kapan orang tuaku menyinggung perasaanmu? Gao Junwei tertawa dan berkata, orang tuamu tidak menyinggung perasaanku. Tapi siapa yang membuatku menyukaimu? Siapa yang membuatku menyukaimu, tapi kamu mengabaikanku? Aku menyukaimu, tapi kamu tidak memberiku kesempatan. Lalu aku akan melakukannya menciptakan peluang. Saat dia mengatakan itu, Gao Junwei berkata lagi, katakan padaku, jika aku tidak membuat ayahmu terlihat seperti itu, dan kemudian membiarkan dokter Liu pergi untuk merawat luka ayahmu, bagaimana aku bisa memenangkan hatimu dan akhirnya menempatkanmu untuk tidur? Hei, Gao Junwei menghela nafas, mengertakkan gigi dan berkata, sayang sekali. Siapa yang mengira obat sialannya tidak akan bekerja sama sekali, dan dia akan membunuh Ye Chen, sia-sia, jika tidak, mungkin sekarang kamu adalah wanitaku. Itu semua karena Ye Chen terkutuk itu. Itu merusak seluruh rencanaku, dan biarkan aku melemparkannya keluar jendela, membuatku lumpuh di usia yang begitu muda. Balas dendam ini, aku harus membalas dendam pada diriku sendiri dengan keuntungan hari ini. Sudah, Xiao Curan berteriak dengan marah, Gao Junwei. Orang sepertimu, tidak takut akan pembalasan dan petir. Petir. Gao Junwei tersenyum dan berkata, oke, selama aku bisa mendapatkanmu, wanita super cantik di Jinling, bahkan jika Tuhan benar-benar ingin membunuhku, maka aku akan mengakuinya. Tapi sebelum itu, biarkan saja aku menjagamu selamat bersenang-senang dan bicarakan itu. Bersambung.